Candi Mirigambar adalah salah satu khasanah budaya daerah Tulungagung dari masa hidup Buddha. Tepatnya kekayaan budaya yang berada di sub-area selatan Tulungagung pada lereng utara dan lembah utara Pegunungan Kapur Selatan. Candi Mirigambar berada di desa yang sama dengan sebutan untuk candinya, yaitu Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol. Suatu candi yang berasal dari masa Majapahit. Kedatipun candi ini berasal dari masa Majapahit, antara era pemerintahan Hayam Wuruk hingga Wikramawardhana. Namun perjalanan panjang sejarah Mirigambar dan daerah sekitarnya paling tidak sudah ada semenjak masa pemerintahan Kadiri. Oleh karena itu, kawasan arkeologi, kawasan budaya di Mirigambar dan sekitarnya adalah kawasan budaya lintas masa. Jejaknya kita dapati semenjak masa akhir pemerintahan Kadiri di era pemerintahan Kertajaya, berlanjut memasuki masa Singasari hingga masa Majapahit. Gabungan dari dua wajah kala, Pak. Kalau dari sini kan wajah kala. Terus dari selatan juga wajah kala. Oke. Terus ini dipun tinggal saking sudut berbeda. Namun, jadi kepala burung garuda. Karena garuda itu juga merupakan wahana Dewa Wisnu ya, salah satu dewa yang dipuja oleh masyarakat. Maka dipastikan sifat keagamaan dan keagamaan. Nah, kebetulan arus sungai itu mengarah ke tempat pemujaan Menteri Galuh Jogorogono, dan waktu mau mengadakan pemujaan itu melihat ada jasad yang tersangkut di sungai, sehingga dipastikan dan ditolong dengan jasad Pangeran Wiramampang. Dari situlah awal undakan Wasengsari atau nama samaran Wasengsari. Kalau apa itu? Daerahnya di sekitaran Pak, kan mengarah ke kerajaan Dogon. Hari ini katakanlah setelah kita mengetahui, kita bisa memahami dan juga mengambil nilai-nilai makna mana di balik relief itu, ataupun juga nilai-nilai di balik itu semuanya. Apa yang bisa kita ambil selain pengetahuan, selain ilmu, tentu saja adalah karya seni. Landhepe ilat ngungkuli welat lambe kuwi manggene nek tengah, sak ndhuwure dada sak ngisore sirah. Yen dong aja waton nyawang, yen dong aja waton muni. Sandhuwure dada sak ngisore sirah yaiku ana lati. Yen ngomong aja waton mangap, omonganmu kudu gawe lambarane nyat. Candi Mirigambar adalah candi yang memiliki relief cerita yang khas, yaitu relief cerita Panji yang menampilkan varian kisah Panji, yaitu relief cerita Panji dengan lakon Wasengsari. Nah, keberadaan relief cerita ini makin menguatkan perkiraan bahwa Candi Mirigambar adalah candi yang berasal dari masa Majapahit. Hal ini juga terdukung oleh adanya prasasti yang berasal dari masa Wikramawardhana.
prasasti tembaga Tamra Prasasti yang ditemukan di Mirigambar, yaitu prasasti Satyapura. Kedatipun candi ini adalah candi yang tidak terbilang besar karena ukurannya 7,5 kali 7,8 meter dengan tinggi kurang lebih 2 sampai 2,5 meter. Namun Candi Mirigambar memiliki ragam hias dan relief yang terbilang kaya. Oleh karena itu jejak-jejak ragam hias atau ornamentasi dan relief yang kita dapati pada Candi Mirigambar dapat dijadikan sebagai inspirasi, dapat dijadikan sebagai sumber eksplorasi untuk menemukan motif-motif hias, untuk menemukan gambaran-gambaran yang dapat diolah secara kreatif dan dituangkan ke dalam kreatif seni rupa dalam arti luas. Kemudian ada satu komponen arsitektur lain yang sayang sekali juga tidak utuh, tapi masih memperlihatkan kepada kita bahwa ini adalah gapura. Ada gapura, ada kaki, ada kasur, kemudian ada kaki. Ini adalah komponen-komponen yang masih bisa kita lihat sekarang. Nah, bagian yang belum hadir, belum berhasil rekonstruksi berkaitan dengan Candi Mirigambar itu adalah tubuh, atap, dan puncak. Kita belum menemukan bahan-bahan yang cukup untuk merekonstruksi tubuh, atap, dan puncak. Sehingga pertanyaannya seperti apa bentuk tubuhnya, bentuk atap, dan bentuk puncak. Nanti merupakan bagian yang bisa kita diskusikan, ya. Dan diskusikan nanti akan kita bicarakan. Ojo demen maido, ojo demen ngrasani. Wong nyatane yang dipaido dirasani ya mesti loro ati. Ini tentu saja merupakan sebuah upaya dan gerakan untuk mengetahui akar sejarah dari Candi Mirigambar, khususnya pada relief. Yang kemudian di situ karena tema dari Festival Barang Jinglang tahun ke-13 ini, volume ke-9 tahun ke-13 ini adalah nantur kebajikan. Maka kita harap bahwa leluhur kita yang sudah memberikan nantur-nantur kebajikan, itu berupa kebaikan, berupa prasasti, berupa sejarah, berupa catatan-catatan maupun relief-relief yang menuturkan tentang kebaikan dan makna hidup yang luar biasa, sehingga kita bisa mengambil spirit itu bahwa leluhur kita adalah leluhur yang baik, leluhur mulia yang berusaha untuk mengabdikan hidupnya untuk bangsa Nusantara. Ini ya menjadi ragam hias yang sangat khas di Tulungagung. Di Tulungagung sebenarnya ada dua, satu di Mirigambar, satu di atas di teras monolit ya, jadi bentuknya seperti teras persegi begitu ya. Saya menyebut teras monolit, disebut monolit karena dipahatkan di bongkah batu utuh. Itu di atas Gunung Silomanpleng Tulungagung. Gambarnya seperti ini, posisinya jeru. Suatu upaya bahagiaan bagi kita, suatu kebanggaan, dan suatu upaya luhur dari kita adalah melacak sejak leluhur itu untuk kemudian kita menjadi spirit yang baik sesuai dengan agama dan keyakinan kita sendiri, untuk memberikan satu pencerahan kepada generasi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dari awal sampai akhir alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik, dan seluruh karya ini akan kita pamerkan pada tanggal 26 sampai 30 November di Joglo Sendang Kamulyan Art Space.